Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, teman-teman semua. Di sini pada eksperimen hari ini, saya ingin menunjukkan ada suatu eksperimen yang tercipta. Ini dia, busa minyak. Ini busa minyak ya. Iya, ini seperti ini, busa minyak. Ya. Oke, jadi ceritanya berawal dari rencana saya untuk membuat sebuah sabun batang dengan oli bekas, minyak jelantah, garam dapur, ya, air, dan cairan KUH. Tadinya eksperimen saya sudah berhasil buat sabun batang, tapi ini saya tingkatkan konsentrasi dengan garam terlalu berlebih. Awalnya saya ingin buat sabun batang menghasilkan busa yang sangat banyak. Kemudian busa yang sangat banyak itu, ini dia, jadi sabun seperti ini, ya. Jadi sabun seperti ini, sabun minyak. Setelah saya perhatikan, ini busanya seperti tadi, gelembung menghasilkan ini seperti ini ya, gelembungnya. Iya, putih seperti ini di dalamnya, gelembung. Saya pikir ini akan jadi sampo. Jadi setelah saya uji coba dengan menggunakan air, di kulit saya agak lengket, tidak seperti sabun. Kalau kemarin itu berhasil jadi sabun, ini tidak bisa jadi sabun, lengket. Maka saya eksperimen berikutnya ingin menunjukkan bahwa ini air aqua. Kita akan buka. Kita tahu bahwa sabun itu larut dengan air. Kita ambil sedikit yang sudah saya masukkan kembali ya ke dalam cup. Ini dia. Kita ambil segini. Nampak? Ya, segini ya. Kita masukkan dalam ini. Kita akan larutkannya. Terlihat ini tidak menghasilkan cairan berwarna susu. Kalau sabun kemarin dari yang saya buat untuk batang, dia akan menghasilkan cairan berwarna susu. Nah, pada eksperimen ini ternyata saya gagal buat sabun batang karena saya terlalu banyak memberikan garam. Saya pikir akan berubah menjadi sampo, ternyata bukan juga sampo ini. Kemudian berlanjut berubah seperti minyak. Ini busa busanya minyak, memang minyak busa. Saya pakai di kulit, saya oleskan di sini, oleskan di kulit untuk uji coba. Ya, uji coba apakah nanti ini akan gatal-gatal atau iritasi. Ya, saya biarkan seperti ini dalam 1 kali 24 jam. Tidak ada gatal, tidak ada efek samping, tidak ada apa-apa. Terakhir saya gunakan pakai untuk mandi tadi pagi. Jadi begitu saya mandi, lengket, mandinya seperti mandi sabun, tapi sabunnya agak berbeda karena seperti ini hasilnya. Dia nggak apa ya, dia harusnya larut seharusnya. Nah, menghasilkan air seperti air warna susu. Seperti terlihat kelarutannya itu kurang. Ini larut tapi tidak seperti warna susu pada eksperimen ini. Ini busa. Kemudian dia lebih lengket daripada sabun batang yang pertama saya buat. Jadi saya cobalah di rambut. Ternyata dia bisa jadi minyak rambut. Tadi saya mandi sebenarnya, saya pikir jadi sampo. Saya mandi, saya basahkan ke rambut. Ternyata di rambut saya, setelah saya pakai siram dengan air, dia bukan jadi sampo. Ya, seperti sejenis minyak rambut. Saya cuci dengan air, nggak mau dia. Payah. Jadi berubahlah seperti minyak rambut. Biasanya dalam setiap eksperimen,
kalau tidak terjadi hal yang kita inginkan, pasti akan terbentuk hal yang tidak kita inginkan. Nah, ada beberapa eksperimen yang terkadang itu menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Seperti contoh kasus penemuan sinar X. Awalnya hanya uji coba, tak menyangka bahwa dalam lempengan tangan ini, ketika dia meletakkan tangannya pada lempengan kertas karbon hitam yang dialiri sinar katoda, dia mendapatkan sebuah sinar yang dapat menembus sebuah logam berat. Kemudian dia dapat melihat gambaran bayangannya sehingga kerangka tulang tangannya, sehingga dia berpikir sinar apakah ini. Akhirnya dia berilah kesimpulan atau nama lain bahwa ini adalah sinar X. Nah, saya juga sudah menemukan suatu hal yang tidak sengaja saya temukan. Tapi saya belum tahu ini mau saya namakan apa. Karena ini baru hari pertama saya uji coba, saya akan laporkan kembali setelah 3 hari. Jadi video ini kawan-kawan saksikan adalah sebagai video laporan di hari kedua dari awal pembuatan. Ini adalah hari kedua dan hari uji ke pertama. Jadi setelah hari kedua dibuat, ini hari kedua pembuatan, terhitung dan 1 hari uji pertama. Ini tidak ada menghasilkan gatal, ya seperti ini, tidak ada gatal, malah jadi minyak rambut. Aneh memang. Saya akan uji coba dulu, tidak pada rambut, walaupun tadi saya mandi pakai minyak rambut, jadi mandi pakai ini, jadinya seperti minyak rambut. Kali ini saya akan coba pada kulit tangan saya lagi selama 2 atau 3 hari. Kalau tidak terjadi rontok, tidak terjadi gatal, tidak terjadi apa-apa, bagus, maka saya bisa pastikan berarti ini bisa sebagai minyak rambut. Selama dia tidak menyebabkan apa-apa setelah 3 hari. Jadi di video kedua saya nanti adalah hasil laporan di hari ketiga terkait dengan penemuan ini. Jadi itu dulu laporannya. Saya jadi bingung. Ini minyak atau sabun? Eksperimen ini adalah menghasilkan hal yang baru. Bukan sabun karena tidak berbusa. Kalau dibilang minyak, baru 1 hari uji coba, belum tahu hasilnya. Eksperimennya seperti apa? Yang jelas memang minyak, tapi kegunaannya kita masih selidiki. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita uji coba pH-nya. Jadi ini tadi larutannya. Saya pakai indikator kertas lakmus untuk melihat pH-nya netral atau enggak. Jadi kita masukkan dia, kita ambil kertas lakmus, ya. Kertas lakmus, kita ambil, kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam larutan cairan yang udah kita kasih minyak sabun untuk melihat. Kita tunggu, kemudian kita perhatikan dari 0 sampai dengan 7 dia nggak terbaca ya. Kita lihat kertas lakmus pembanding ya. Ya, sama ya. Dari kertas ini pembanding kertas lakmus asli. Ini kertas lakmus yang udah kita masukkan. Terlihat hanya bagian bawahnya yang berubah warna biru, warna hijau. Kemudian tengahnya biru sama, kemudian kuning yang pertama dari atas kuning, yang kedua ini 2 kuning di atas, yang sebelahnya ini berubah sedikit warnanya, ya. Yang kemudian yang di atas pink, dapat di atasnya ini sama warna ya. Paling atas warnanya sama, tidak. Ya, kalau ini nampak yang kedua ini lebih terang. Kemudian kita cek indikatornya di sini di kertas lakmus. Dari kertas lakmus nih, kalau kita cek kiri kanan, wah, tidak ada yang sama. Jadi kita lihat dari 0 tidak ada yang sama. Ya,
poin 1, 2 masih sama. Yang dari bawah 1, 2 masih sama. 3 berubah sedikit, tapi nggak ada sedikit ke biruan. Ini poinnya kena 7. Yang ketiga nampak kena di 7. Yang nomor 1 nggak cocok di 7. Nomor 6 nggak cocok di 7. Nomor 1 lebih cocoknya di nomor 4. Nggak cocok juga di 4. 5 juga nggak cocok, jadi nggak ada yang cocok. Kertas lamus yang paling ujung, yang pertama di atas tidak terpenuhi. Dari 0 sampai dengan 7. 8, 9, 10 sampai dengan 14 juga tidak terpenuhi. Yang terpenuhi hanya kertas lakmus nomor 2. Itu berwarna sama atau sedikit sama ya, dengan mendekati 7. Kertas lakmus ketiga dan keempat masih sama, biru dengan hijau, tidak ada berbeda dari 0 sampai dengan 7. Kalau lihat di sini juga sama, tidak melebihi angka 8, tidak juga biru di sini 8, 9, 10 nih. Nah, ini pembandingnya tidak terpenuhi ya. Ya, 7 ini nggak terpenuhi. Poin 2 nggak terpenuhi. Ini biru 8, ini menunjuk biru. Poinnya ini biru 2, yang nomor 2 biru muda, yang biru 3 tidak terpenuhi, hanya biru muda. Dengan hijau 2 yang poin 3 itu terpenuhi. Nomor 1, 2 ke atas terpenuhi di angka 7. Nomor 1 paling ujung tidak terpenuhi, tidak terdeteksi. Jadi bisa diperkirakan ini mendekati angka 7. Kemudian kita lihat pH pembanding. Kalau kita masukkan air, ya ini tadi air aqua, masukkan kertas lakmus. Kita tunggu. Dia menghasilkan warna hijau, terpenuhi. Poin paling bawah terpenuhi. Yang kedua biru terpenuhi. Yang ketiga kuning. Kuning itu menunjukkan angka 6. Yang ketujuh juga tidak terpenuhi. Yang poin pertama paling ujung 7 nggak napar, nggak terpenuhi. Kemudian kalau kita deteksi kemari, ini menunjukkan kuning, air menunjukkan 6. Seharusnya 7. Yang paling atas tidak terpenuhi. Maka di sini terlihat bahwa kertas lakmus ini tidak beda ya. Ini yang air, ini yang sabun. Lihat berbeda sedikit ya. Di sini kuning, di sini warna apa ini? Warna agak kehijauan tapi pudar ya. Yang bawah hijau sama terpenuhi, yang nomor 2 ini terpenuhi. Dari 2 bawah biru-biru juga sama. Yang ketiga ini kuning pada air netral. Di sini agak hijauan ya, lumut ya. Yang nomor 1 paling atas sama-sama tidak terpenuhi atau tidak terbaca. Berarti kalau kita lihat pada poin kedua paling atas ini yang terpenuhi, ini menunjukkan angka 7 yang terpenuhi, tabul 2 di atas. Mungkin karena itu dalam 1 hari percobaan tidak ada terasa gatal, tidak ada efek samping, tidak ada apa-apa. Oke, ini minyak baru. Saya akan gunakan sampai 3 hari. Pada kulit saya ini punya banyak bulu. Kalau nggak rontok, bagus, berarti aman. Kalau nggak gatal 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada luka, nggak ada apa-apa, berarti aman. Nanti kita lihat apa yang jelas. Saya pakai rambut jadi minyak rambut waktu saya mandi tadi pagi. Percobaannya ini kita akan lihat hasilnya setelah 3 hari. Saya laporkan kembali di video kedua. Saksikan video kedua untuk penemuan minyak baru dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.